Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Perkenalkan, nama saya Azahra Purnanindya Mardani Putri dari kelas 1C Psikologi dengan NIM 24070160124. Jadi di sini saya akan mempresentasikan mengenai observasi kegagalan aborsi, tugas psikologi perkembangan. Latar belakang kehidupan. Subjek berasal dari keluarga yang tidak memiliki stabilitas ekonomi. Suaminya bekerja sebagai pedagang di pasar dengan penghasilan yang tidak tetap, yang menyebabkan tekanan finansial untuk memiliki anak yang lebih banyak. Keputusan untuk melakukan aborsi dipicu oleh kekhawatiran akan kemampuan mereka untuk membesarkan anak dalam kondisi keuangan yang sulit nih. Jadi subjek mengalami konflik emosional mendalam antara menuruti perintah suami dan keyakinan agama yang melarang aborsi. Wanita ini merasa terjebak dalam situasi di mana dia harus memilih antara ketaatan kepada suami dan keyakinan sebagai seorang muslim. Jadi kronologi kasusnya adalah di awal tahun 2019, ada seorang wanita berusia 35 tahun hamil untuk kelima kalinya. Dia awalnya senang, tapi suaminya mendorongnya untuk menggugurkan kandungannya. Setelah mencoba aborsi pertama melalui dokter yang gagal, dia beralih ke dukun dan kemudian mencoba aborsi sendiri. Tetapi semua usaha tersebut tidak ada yang berhasil. Memasuki usia kehamilan 7 bulan, dia merasa tertekan dan mulai ingin mempertahankan kehamilannya, meskipun ada penentangan dari suami dan anak-anaknya. Jadi saat wanita ini berusia 35 tahun pada kehamilan yang kelima, mengetahui kehamilan anak yang kelima, wanita ini sangat merasa bahagia dan menyampaikan kabar tersebut kepada suami. Tapi di luar perkiraan, sang suami justru tidak bergembira atas kabar tersebut, tapi malah menyuruh wanita ini untuk menggugurkan kandungannya. Lalu wanita ini sangat sedih, cemas, dan bingung dengan apa yang harus dilakukannya. Wanita ini sadar bahwa tindakan menggugurkan kandungan adalah sebuah dosa dalam agama Islam. Tetapi saat itu wanita ini merasa harus menuruti perintah suami yang merupakan kepala keluarga dan iman bagi dirinya. Wanita ini juga merasa bahwa alasan yang diberikan suami ini saat itu merasa diterima karena adanya kekhawatiran tidak dapat menafkahi secara fisik, mengingat pekerjaan suami yang berjualan di pasar dan tidak memiliki penghasilan yang tetap dan kondisi ekonomi yang tidak stabil. Jadi subjek menjalin berbagai macam usaha aborsi sejak usia kehamilan yang ke-3 bulan hingga ke-7 bulan. Percobaan aborsi yang pertama, wanita ini memutuskan pergi ke dokter untuk melakukan percobaan aborsi pertamanya. Keputusan ini dibuat setelah wanita ini mempertimbangkan kerugian dan ketakutan terhadap kondisi dan keselamatan dirinya. Kondisi kebingungan ini, si dokter pun mendukung untuk melakukan aborsi karena menurut sang dokter, jika terlalu banyak anak, maka tumbuh kembang dan pendidikan anak akan terabaikan. Sang dokter meyakinkan bahwa janin akan keluar dalam perkiraan waktu 1 hingga 2 minggu setelah disuntik. Tetapi usaha aborsi pertama tersebut gagal. Lalu percobaan aborsi yang kedua kalinya. 1 bulan kemudian, memasuki bulan keempat, wanita ini melakukan percobaan aborsi dengan mendatangi dukun beranak yang dikenal sering melakukan aborsi di wilayah tempat wanita ini tinggal. Dukun beranak ini meyakinkan juga bahwa janin itu akan keluar setelah pemijatan janin selama kurang lebih 1 jam di bagian perut dan punggung wanita ini. Tapi wanita ini tidak merespon rasa sakit perut atau mulas. Beberapa hari setelah pengurutan janin tidak kunjung keluar. Padahal si dukun ini mempunyai pengalaman banyak membantu melakukan aborsi. Tetapi percobaan aborsi di wanita ini pun akhirnya gagal. Lalu percobaan aborsi ketiga kalinya, wanita ini pun berusaha menggugurkan kandungannya dengan cara mandiri. Wanita ini khawatir jika bayinya bertambah besar akan lebih sulit menggugurkan dan berisiko terhadap keselamatan. Wanita ini setiap hari melakukan aktivitas, meloncat-loncat dan meminum jus nanas dalam jumlah yang banyak dan juga sering mengkonsumsi obat-obatan yang dibeli di warung. Dan wanita ini pun juga meminum obat pelancar haid dengan tujuan aborsi. Tapi seiring berjalannya waktu, wanita ini mulai lelah berusaha untuk menggugurkan janinnya.
Jadi pada usia kehamilan 6 bulan akhir masuk ke 7 bulan, perut wanita ini sudah terlihat sangat besar. Tendangan sang janin merasa kuat dan sering, sehingga wanita ini mulai menyayangi kembali janin yang ada di kandungannya. Wanita ini berhenti melakukan usaha aborsi meskipun ditentang oleh suami dan putra-putrinya yang menolak mempunyai anak lagi karena malu. Wanita ini merasa bahwa takdir bayinya untuk hidup dan menjalani kehidupan di dunia. Kondisi ini menyebabkan depresi dan kemudian memeriksakan diri kepada tenaga medis dan diberikan vitamin serta obat antidepresi. Lalu seiring berjalannya waktu, kandungannya genap berusia 10 bulan dan pada saat itu bayi lahir dengan kondisi kepala bagian atas menonjol dan terasa lembek seperti putih telur rebus ketika ditekan. Jadi kepala sang bayi ini tuh menonjol dan terasanya tuh kayak lembek, kayak putih telur gitu kalau lagi direbus gitu kan. Jadi dan lengan kanannya tuh cacat, hanya memiliki 3 buah jari dan terdapat seperti ikatan di sekitarnya. Dan kaki kiri agak membesar atau bengkak, terdapat pula bekas ikatan di sekitar lutut. Jadi lalu wanita itu hanya bisa menerima dengan ikhlas terhadap kondisi yang dialaminya. Selanjutnya, dampak kegagalan aborsi. Yang pertama, depresi. Subjek mengalami depresi yang mendalam akibat tekanan untuk melakukan aborsi, kegagalan dalam melakukannya, dan akhirnya kelahiran anak dengan kecacatan. Hal ini terlihat dari ketidakmampuannya untuk menikmati aktivitas sehari-hari dan perasaan sedih yang berkepanjangan. Yang kedua ada kecemasan. Jadi subjek menunjukkan gejala kecemasan yang parah di mana dia merasa tidak berdaya dan terjebak dalam situasi yang tidak diinginkannya. Dia juga mengalami gangguan tidur serta agitasi yang memengaruhi kesehariannya. Lalu yang ketiga, stres emosional. Konflik antara keinginan untuk mempertahankan kehamilan dan tekanan dari suami serta masyarakat menyebabkan stres emosional yang berat. Ini diperburuk dengan perasaan bersalah terhadap keputusan untuk melakukan aborsi dan ketidakmampuan untuk melakukannya. Lalu ada stigma dan pengucilan. Setelah melahirkan anak dengan kecacatan, subjek mungkin menghadapi stigma sosial dan pengucilan dari masyarakat. Masyarakat seringkali menilai dan menghakimi situasi yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku yang dapat menambah beban psikologis subjek. Yang kelima, dinamika keluarga. Ketegangan dalam hubungan dengan suami dan anak-anak dapat meningkat. Anak-anak mungkin merasa malu dan tidak nyaman memiliki adik dengan kecacatan, yang bisa memengaruhi hubungan antar anggota keluarga. Lalu yang keenam, beban ekonomi. Kelahiran anak dengan kecacatan seringkali membawa beban finansial tambahan, termasuk biaya perawatan medis dan kebutuhan khusus yang mungkin diperlukan oleh anak. Ini dapat memengaruhi kondisi ekonomi keluarga yang tidak stabil. Kesimpulannya, kegagalan dalam menjalani aborsi berulang kali mengakibatkan subjek mengalami gangguan psikologis, termasuk depresi, kecemasan, dan stres berkepanjangan. Meskipun awalnya terdorong untuk melakukan aborsi, subjek akhirnya memilih untuk mempertahankan kehamilan setelah fase konflik yang kompleks. Anak yang lahir dengan kondisi cacat fisik merupakan konsekuensi dari keputusan yang diambil subjek yang akan berimplikasi pada kesejahteraan anak dan keluarga secara keseluruhan. Sekian presentasi dari saya mengenai kegagalan aborsi. Apabila ada salah kata atau salah pengucapan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.